Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu terhadap rumah baru kita yang masih kecil ini. Tapi diharapkan semoga ini tetap menjadi sesuatu yang bisa menghibur kawan-kawan semua sekaligus kita menyambung silaturahmi. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Agung di Semarang. Mas Agung itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialami oleh pamannya. Namanya Pak Man. Pamannya Mas Agung biasa dipanggil itu namanya Pak Manto, cuman biasa dipanggilnya itu ya Lekman gitu ya. Dalam cerita ini nanti kita akan manggilnya itu Pak Man. Pak Man ini pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tragis sekaligus diikuti dengan kejadian horor. Jadi sekitar tahun 2003, Pak Man itu melakukan sebuah perjalanan, yaitu dia habis main ke rumah temannya di daerah Solo Tigo sana, naik sepeda motor sendirian. Dan waktu itu juga Pak Man dalam rangka mau meminjam sejumlah uang gitu ya. Sebelumnya sempat datang ke keluarganya Mas Agung, tapi keluarganya Mas Agung juga memang lagi nggak bisa membantu, dan ya Pak Man pun nggak apa-apa gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke salah satu kawannya yang di Solo Tigo tadi. Berangkatlah Pak Man itu sekitar sore jam 2-an menuju ke arah selatan sana, ke arah Solo Tigo. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah temannya tersebut, untungnya alhamdulillahnya Pak Man itu dapat ya udah ngomong, "Bro," gitu ya, "Mas, aku itu lagi kepepet banget, aku lagi butuh ini buat sekolah anak," kata si Pak Man. "Oh begitu ya, sekaligus istri saya juga lagi sakit, makanya itu tadi uang yang saya ada itu untuk perawatan atau biaya berobat istri saya, dan ya untuk biaya sekolah anak saya itu belum ada. Ya saya jauh-jauh ke sini mau minta tolong kalau boleh," gitu kata Pak Man. "Ya boleh," kata si temannya tersebut. "Cuman itu nggak bisa hari ini," kata si temannya. "Oh nggak bisa hari ini. Terus kapan Mas kira-kira bisanya?" "Ya paling bisa minggu depan Man," gitu kan. "Oh minggu depan ya, ya sudah. Kalau gitu minggu depan nanti saya kesini lagi gimana?" "Iya, nanti minggu depan kamu kesini lagi ya." Dan pada waktu itu Pak Man itu nggak kepikiran yang namanya transfer dan segala macam karena maunya tunai, dan memang Pak Man disuruh lagi datang ke sana. Akhirnya hari itu pun selesai. Meskipun pulang tidak membawa uang, tapi setidaknya ada rasa tenang gitu ya. Dijanjikan sama temannya itu minggu depan datang lagi ke situ. Tenang, pulang pun agak sedikit santai, dan waktu itu dari atas sana Pak Man itu sempat berhenti istirahat sejenak gitu ya, nenangin pikiran sekaligus ya bersyukur gitu ya, merenungi apa yang sekarang lagi terjadi dengan keluarganya. Istirahatlah di suatu tempat di sana, ada sebuah warung makan. Pak Man pun makan dulu di situ, medangan dulu sebentar, menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1 jam, dan hari udah lumayan cukup sore, sekitar jam 4:30, Pak Man akhirnya melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan tersebut, Pak Man itu sempat diajak ngobrol sama yang punya warung. "Sampean dari mana Mas?" ditanya. "Oh saya dari Semarang." "Loh dari Semarang, emang tadi kemana?" gitu kan, ngobrol-ngobrol. Pak Man pun cerita, "Ini Pak, saya itu habis ke Solo Tigo, ke rumah teman saya. Ya namanya orang lagi butuh ya Pak ya, kepepet jauh-jauh ya tak datengin, dan alhamdulillah gitu ya, meskipun nggak sekarang tapi saya dapat pinjaman, cuman minggu depan," kata si Pak Man. "Ya doain semoga minggu depan saya lewat ke sini lagi bawa uang, nanti saya mampir lagi ke sini," kata si Pak Man. Yang punya warung pun ketawa begitu ya, ngobrol-ngobrol, tapi tiba-tiba yang punya warung itu kayak berhenti dep, dan mukanya itu langsung serius ngelihat ke arah Pak Man. Pak Man pun bingung. "Oh Pak, enten opo Pak? Ada apa Pak?"
kamu pulangnya hati-hati ya, kata si itu tadi. Iya Pak, emang kenapa Pak? Emang ada apa Pak? Maksudnya ya pulang saya tetap hati-hati. Wis pokoknya kamu pulangnya tuh hati-hati. Iya Pak. Terus jangan terlalu sore. Nah itu dia sebenarnya si Pak Man itu masih nyaman tinggal di situ meskipun udah 1 jam gitu ya. Tapi kayak diusir sama yang punya warung. Mas, sampean mending pulang sekarang aja. Jangan terlalu sore, kata yang punya warung. Ini kan aneh gitu kan. Duh, kok diusir tapi Pak Man itu nggak ngomong gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Emang kenapa ya Pak? Ada apa ya Pak ya? Udah, yang penting sampean pulang aja dulu, Saya nggak bisa jelasin, kata yang punya warung. Oh begitu ya Pak. Ya baik. Akhirnya setelah dibayar, hati-hati ya Mas ya, tak tunggu minggu depan sampean kesini. Iya Pak, matur nuwun. Pak Man pun langsung pulang gitu ya, dari atas menuju ke Semarang bawah di sana di Semarang kota gitu. Pak Man itu lanjut jalan ke sana, disuruh hati-hati, akhirnya kan jalannya itu pelan-pelan. Dia tak bawa pelan-pelan aja gitu, takutnya memang terjadi apa-apa, dan justru malah Pak Man malah ya khawatir sepanjang perjalanan. Itu apa ya maksudnya ya si bapak tadi ya, kenapa kok aku disuruh pulang hati-hati? Ya biasanya kan ngomong hati-hati itu kayak formalitas. Hati-hati ya Mas ya, cuma bilang seperti itu, meskipun kadang ya ada juga yang tulus begitu ya. Ini kok seolah-olah ditekankan sampean itu pulangnya hati-hati, terutama itu loh, perubahan mimik mukanya kok menjadi sangat serius. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Apa yang sebenarnya lagi terjadi sekarang? Alah, wis, yang penting aku hati-hati pulangnya, pengen cepet-cepet sampai rumah, terus aku kabarin ke istri sama anak gitu ya. Kabar gembira inilah, meskipun belum terjadi, tapi setidaknya ada sesuatu yang positif daripada ngasih kabar aku ndak dapat gitu kan. Itu kan ya pasti mereka itu kecewa, mereka pasti sedih. Pak Man juga akhirnya ya pusing gitu. Pak Man pun melanjutkan perjalanan. Tiba di Semarang itu hari udah mulai gelap. Semarang atas itu kan jalannya turunan begitu ya. Dan akhirnya Pak Man pun sampai di bawah sana. Ini saat turunan pun hati-hati banget, begitu sampai di kota ya nggak lupa tetap hati-hati, santai di sana. Nah, di perjalanan menuju ke rumahnya Pak Man memang masih lumayan cukup jauh, tapi tidak disebutkan di daerah mana gitu ya. Pak Man itu tiba-tiba mengalami kecelakaan, dan anehnya itu begini. Jalanan ini udah masuk malam karena udah gelap gitu. Jalanan itu begitu sepinya. Pak Man itu sempat bertanya-tanya, loh, ini kok aneh banget, jalanan kok gak ada orang. Itu memang bukan jalanan utama, tapi jalan yang udah masuk, yang pas papasan mobil gitu doang ya. Ini kok jalan gak ada satu orang pun ya. Pak Man itu bertanya-tanya begitu, dan entah apa yang terjadi, mungkin Pak Man ngelamun atau gimana, dia itu tiba-tiba motornya minggir ke samping, nabrak pohon di sana. Brak! Dia jatuh ke trotoar, terus jatuh lagi ke bawah sana, gak bisa bangun, badan itu sakit banget, kena di daerah rusuk sini ya. Itu kayak udah mau pingsan, tapi Pak Man itu akhirnya bisa sadar lagi. Tapi yang aneh, gak ada satu orang pun yang nolongin. Bener-bener sendirian gitu ya. Pak Man itu udah tolong. Karena apa? Pak Man itu gak bisa merasakan kaki kanannya. Kaki kananku kok gak kerasa apa-apa gitu, pikirnya Pak Man. Tolong. Begitu akhirnya udah si Pak Man pun bangun sendiri gitu ya, ngecek, dilihat kaki kananku, ternyata kaki kanannya itu patah. Dan Pak Man itu bingung, lah kaki kananku patah, gak ada satu orang pun di sana, gak ada orang melintas, gak ada orang yang duduk-duduk di sekitaran situ. Itu memang daerah yang lumayan cukup sepi, dan kondisi itu udah gelap, motor itu udah mati di dekatnya Pak Man di sana. Motor juga terlihat rusak seperti itu. Dan akhirnya apa? Pak Man kan memang bingung gitu, ini gimana ya? Dia pun nyeret badannya, duduk di trotoar sejenak di sana, nenangin, ambil nafas. Ini gimana ya, kakiku kok sakit seperti ini? Oh ya mohon maaf, bukan patah ya, tapi retak.
diketahui belakangan gitu. Cuman kakinya tuh sakit, bener-bener ngilu, susah buat digerakkan. Ini pasti ada apa-apa nih dengan kakiku. Pak Man duduk di sana kan, ada sekitar 10 menit nenangin diri. Tiba-tiba Pak Man kepikiran, ya udah, yang penting aku bisa sampai ke rumah sakit gitu. Ini soalnya udah mulai sakit banget, kata si Pak Man. Dia pun dengan susah payah berusaha ngebangunin motornya. Nah, saat motor udah bangun, baru ada 2 orang, laki-laki sama perempuan. Itu sama-sama, mereka tuh anak muda gitu ya, mungkin usia sekitar 25 kayak gitu. Yang perempuan juga sama. Yang laki-laki itu ganteng, yang perempuan itu cantik, mendekat ke arah Pak Man. Pak, Bapak ndak apa-apa, Pak? Ditanya begitu sama yang laki-laki. Ini Mas, saya habis jatuh, Pak. Bapak ke rumah sakit aja, kata si laki-laki tadi. Dan Pak Man di sana baru nyadar, ternyata dua-duanya itu kayak pakaiannya tuh mirip kayak pakaian perawat. Loh, Masnya kerja di rumah sakit, Mas? Iya, Pak, saya kerja di rumah sakit. Sambil nunjuk begini, ternyata di depannya Pak Man itu ada rumah sakit di situ. Lah, ada rumah sakit di sini. Iya, Pak, Bapak jangan pulang dulu. Daripada nanti kenapa-napa, nanti tambah parah atau gimana, Bapak langsung aja ditangani di sini, Pak, gitu kan. Mas, tapi saya ndak ada biaya. Udah, Pak, yang penting ditangani dulu, kata si mas-mas tadi. Akhirnya apa? Pak Man pun nurut gitu ya. Dipegangin sama si mas-masnya, si mbak-mbaknya itu bawain motor ke sana ke dalam rumah sakit tersebut. Akhirnya masuklah Pak Man di sana, ada beberapa orang ngebantuin ambilin ini ya, apa yang buat tiduran itu yang digeledek gitu ya, yang ada rodanya, itu namanya apa sih? Yes, pokoknya itu. Dinaikin ke sana, Pak Man didorong ke dalam rumah sakit tersebut. Dan di situ Pak Man ngalamin aneh juga, rumah sakitnya itu aku nggak pernah tahu di sini ada rumah sakit. Yang pertama itu memang rumah sakit kecil kayak mirip klinik semacam itu ya. Dan orangnya pun boleh dibilang hampir nggak ada, sepi. Klinik tersebut cuman ada para perawat. Dibawalah ke ruangan sana dan Pak Man pun setelah itu akhirnya kayak mau pingsan banget gitu ya. Boleh dibilang dia itu udah pingsan mungkin beberapa menit gitu ya. Setelah itu bangun lagi, Pak Man itu udah berada di sebuah ruangan. Bukan ruangan yang bagus seperti rumah sakit modern kayak gitu, enggak. Tetapi ruangan kayak bangunan-bangunan lama. Di pojokan sana itu udah ada kayak bekas rembesan air gitu loh, yang kemudian kayak menjamur warnanya coklat gitu ya. Itu seperti itu. Loh, ini aku berada di mana? Cuman ya dia tidur di atas kayak bangsal gitu ya. Dan beberapa perawat itu tampak datang menuju ke Pak Man. Para perawat tersebut ditanya sama Pak Man, Mbak, Mas, itu ada beberapa ya, ada 4 perawat yang iniin si Pak Man. Saya ndak apa-apa gitu. Mereka nggak ada satupun yang menjawab. Ditanya seperti itu sama Pak Man, nggak ada satupun yang menjawab. Pak Man pun, lah kok ini suster-susternya gitu ya, perawat-perawatnya kok judes-judes banget. Aku nanya begini, ini nanti aku bayarnya pakai apa? Dari tadi nggak dimintain KTP, nggak dimintain apaan. Tapi cuman ya begitu, orangnya kok ditanyain aku kenapa, gak ada yang jawab. Kalau udahlah biarin aja, aku diem aja. Nah di situ para perawat tadi melakukan perawatan bener-bener ke kakinya Pak Man. Itu kayak disentuh-sentuh, kayak diolesin semacam salep atau apa. Kakinya tuh enak, dingin. Yang tadinya senot-senot gitu ya, jarem, sakit, pegel gitu. Itu setelah diolesi tadi kayak semacam salep yang Pak Man sendiri nggak ngelihat gitu ya, itu tiba-tiba adem, enak, dan nggak ada rasa sakit, cuma masih susah digerakkan. Setelah itu dibalutlah kakinya Pak Man, dibalut sama para perawat tadi. Begitu selesai, sudah mereka itu kayak pergi begitu aja, nggak ngomong, Pak udah selesai ya Pak, Bapak istirahat aja atau gimana. Pak Man itu ditinggalin, bener-bener ditinggalin. Dia pun bingung di situ. Kemudian apa? Pak Man itu tidur. Entah tidur, entah pingsan, dia itu nggak tahu. Yang jelas udah nggak inget apapun. Bangun-bangun itu apa? Pagi.
Pagi-pagi itu udah bangun dan Pak Man itu bukan berada di sebuah rumah sakit, melainkan dia itu berada di semak-semak. Semak-semak yang lumayan cukup tinggi, hampir 1 meter gitu ya, hampir nutupin badannya Pak Man kalau misal berdiri. Ini kan kaget banget, mana badan lumayan cukup gatel, bangun gara-gara ada semut yang merembet ke muka kayak gitu kan. Pak Man bangun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku di mana? Aku perasaan bukannya di rumah sakit. Ini kakinya Pak Man dilihat. Dia itu udah nggak pakai baju, cuman masih pakai celana. Dan Pak Man melihat kakinya, ternyata apa? Baju yang dipakai sama Pak Man itu dipakai buat ngebalut kakinya dia. Dikasih ranting-ranting dari pepohonan yang bukan yang bagus gitu ya, tapi dikasih ranting, ini dibalut lumayan, ya dibilang rapi sih enggak, tapi lumayan cukup bagus, lumayan cukup kencang lah. Loh, kakiku, ini aku bajuku di mana? Motorku di mana? Motorku di mana? Kok aku berada di sini? Apa aku dibuang dari rumah sakit ya? Gara-gara enggak bayar atau gimana? Pak Man pun bangun keluar dari semak belukar tersebut. Saat keluar, nah di sini baru ada warga itu ngeliatin dari seberang. Di sana itu ada sebuah warung. Liatin kan mereka. Terus apa? Mereka akhirnya mendatangi, Pak. Bapak kenapa Pak? Bapak lagi nyariin apa? Saya lagi nyari motor saya. Pak Man kan jalannya begini ya, nggak bisa jalan normal. Oh Bapak kenapa gitu? Diceritakan sama Pak Man, dibantu sama warga tersebut, motornya ketemu nggak jauh dari situ. Diambil motor dalam kondisi rusak ya. Terus udah dimundurin kan. Dan untungnya kondisi motor itu masih bisa dinaikin. Dan di sana Pak Man pun cerita, saya semalam itu mengalami kecelakaan begini-begini, terus tiba-tiba ada 2 perawat laki-laki dan perempuan yang mendatangi dan nyuruh saya datang ke rumah sakit ini, kata si Pak Man. Pak, rumah sakit apa Pak? Di sini nggak ada rumah sakit Pak. Ini kan tanah kosong Pak, kata si pedagang tersebut. Itu dia, saya bingung. Semalam ada kok, saya masuk ke rumah sakit ini. Aneh ya Pak ya. Ya sudah, Bapak ini bisa bawa motor ndak pulang. Bapak tinggal di mana? Dimintain KTP ya. KTP-nya ada. Oh ini. Ya udah Pak, begini aja. Anak saya nanti tak suruh nganterin Bapak. Loh, Mas, ndak usah Mas. Enggak, Bapak itu kondisinya seperti itu loh. Ini nggak tahu siapa yang ngebalut. Ya itu, yang ngebalut itu perawat-perawat tersebut, kata si Pak Man. Ya udah, ini Bapak tak anterin dulu pulang ke rumah sama anak saya. Nanti Bapak langsung ke rumah sakit aja ya Pak ya. Iya Pak Man di situ kan bingung. Dia mau ke rumah sakit gimana? Orang aku ndak punya uang sama sekali. Begitu bingung kan? Yang ada itu sedih gitu ya. Dan ini pasti keluarganya juga nyariin, kok Bapak ndak pulang semalaman. Dan akhirnya apa? Anaknya yang punya warung pun tiba, ini anterin Bapak ini ke sini-sini ya Pak ya. Iya makasih. Kakinya Pak Man sendiri itu udah nggak terlalu sakit gitu ya, cuma sakit sedikit doang. Akhirnya Pak Man pun diboncengin, dikasih baju, kaos bekas. Pak, ini dipakai kaos Pak. Aduh ngerepotin, ya Bapak daripada kayak gitu nanti masuk angin naik motor, lagian nanti diliatin sama orang pemalu gitu. Oh iya makasih. Dikasih baju, Pak Man pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ya pada kaget orang, Bapak kenapa? Itu terutama anaknya, istrinya kan lagi sakit, lagi berbaring ya. Bapak jatuh. Nah iya Bapak ndak pulang semalam, Bapak ndak pulang. Akhirnya si anak ini itu ngasih tahu, sebelumnya kan nanti dijemput di alamat ini. Ternyata ada yang ngikutin, dan si yang bawa motor, anaknya warung itu pun akhirnya dibawa pulang. Nah itu Pak Man itu, terima kasih ya Mas ya, terima kasih. Iya Pak, enggak apa-apa Pak, sama-sama. Bapak cepat sembuh, cepat sehat ya Pak. Iya terima kasih. Udah, akhirnya pulang kan si anak tersebut. Nah ini anaknya Pak Man, namanya Rita. Itu kayak gitu langsung, Pak, Bapak kenapa? Ya Allah, kok kakinya seperti itu, apa yang terjadi? Pak Man pun dibawa masuk ke sana. Ceritalah, Bapak itu semalam begini-begini, sekaligus membawa kabar bagus ya. Mau dapat pinjaman minggu depan gitu, disuruh ke sana lagi. Begini-begini, Bu. Ya Allah, Bapak kok kayak gitu? Pak, ini gimana? Pak, mau ke rumah sakit aja atau gimana? Kata Pak Man, nggak usah dulu. Soalnya kaki Bapak itu nggak sakit. Ini udah bisa digerakkan, kayak jarinya itu udah mulai bisa digerakkan.
Oh begitu Pak, memang apa yang terjadi Pak, Bapak ndak tahu, kata situ kan. Nah akhirnya sudah, hari itu pun ditemenin sama anaknya, sama ibunya. Pak Man pun akhirnya tiduran di deket ibunya di situ ya, dirawatin oleh anak perempuannya si Mbak Rita tadi. Pak Man tentu saja sedih, berharap semuanya sembuh, semoga nggak keluar biaya buat ke rumah sakit, soalnya ya saya itu udah bener-bener nggak punya uang, pakai biaya apaan gitu ya. Dan akhirnya sudah sampai malam hari, gak ada rasa sakit sedikit pun. Bahkan Pak Man itu udah mulai bisa ke belakang sendiri, ke toilet sana. Hal itu terus ya doa terus, semoga nggak terjadi apa-apa, semoga nggak terjadi apa-apa. Dan malam hari pun tiba, Pak Man itu tidur, dan dalam tidur itu mimpi ketemu sama dua perawat yang pertama nolong Pak Man. Ceritanya kejadiannya tuh sama kayak habis kecelakaan. Loh Bapak kenapa ini Pak? Bapak jatuh Pak? Iya saya jatuh Pak, ini tak obatin ya Pak ya, dan Bapak ndak perlu ke rumah sakit, kata si yang laki-laki. Dan si perempuan pun sama bilang seperti itu. Iya Pak, ini sudah hampir sembuh kok Pak, ini cepat kok Pak sembuhnya, nggak ada 1 minggu, kata si perempuan tadi. Dan ya Pak Man akhirnya bangun kan di situ. Ibunya, istrinya pun bangun. Kenapa Pak? Bapak mimpi Bu, mimpi apa Pak? Begini. Ibunya pun nangis gitu, istrinya itu nangis. Ya Pak, semoga beneran ya Pak ya, Bapak cepat sembuh. Ibu itu jadi sedih begini. Iya Bu, enggak apa-apa Bu. Dan anehnya tuh begitu. Oh iya, di dalam mimpi tersebut itu dikasih tahu Pak Man itu kakinya Bapak ini tulangnya itu retak, bukan patah ya. Tulangnya itu retak Pak, cuma retak Pak. Ya sudah, kan akhirnya diobatin tadi, akhirnya Pak Man pun bangun. Bangun udah selesai itu mimpi itu, dan keesokan paginya diceritakan ke si Mbak Rita, dan hari-hari pun berlanjut sampai kurang lebih sekitar 4 hari. Pak Man itu ngerasa gatel banget di kakinya, ini gatel banget, dan terpaksa balutan itu yang dari bajunya Pak Man yang dirobek-robek tersebut itu dilepas, dan ya udah kelihatan kan di dalamnya memang ada warna biru di sana, kayak memar gitu ya di bagian tulang kering di sini ya, berarti sama bagian samping betis luar gitu. Nah di situ warna ini memar, dan coba dipegang-pegang sama Pak Man itu udah nggak terasa sakit sama sekali. Bahkan Pak Man pun bingung, ini apa udah sembuh atau gimana ya. Tapi kata istrinya, Pak mending dibalut lagi aja Pak, tapi diperbaiki pakai pembalut yang pakai ini ya, bukan pembalut itu ya, maksudnya pakai kain yang proper buat itu, buat ngebalut tadi, sama kayunya diganti. Ini nggak pakai gips sama sekali, cuman pakai kayu ranting. Akhirnya dilakukan sama Pak Man, dan menjelang hari ke-7 seminggu sesuai yang dijanjikan sama temannya yang ada di Solotigo atau Boyolali gitu ya, pokoknya daerah-daerah situ, Pak Man itu udah sembuh gitu ya, bener-bener sembuh. Dan Pak Man pun bersiap menuju ke sana, menuju ke arah ke rumah temannya tersebut. Akhirnya ke sana menuju ke temannya, ya dibilang hati-hati ya Pak, ya hati-hati. Iya Bu, motor itu belum dibenerin, belum diservis. Spakbor depannya itu masih pecah, udahlah dipakai karena memang udah nggak ada uang ya. Uang itu cuman buat keseharian makan. Akhirnya berangkat ke sana dengan penuh semangat, dan alhamdulillah uang yang dijanjikan sama temannya tersebut itu cair. Dan sebelumnya kata si temannya, ini sebenarnya udah ada 3 hari yang lalu, cuman ya gimana, saya tuh nggak bisa ngubungin sampean juga nggak bisa ngubungin saya ke sini. Nggak apa-apa Mas, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Diceritakan semua kejadian kan begini. Dan di situ akhirnya apa? Si temannya tadi itu bilang, Man, begini aja, ini kamu bayarnya terserah kamu ya gitu ya. Kalau memang udah ada, kamu bayar. Tapi kalau memang belum ada ya udah nggak usah buru-buru. Kamu prioritaskan dulu. Itu dapat kebaikan kedua kalinya dari orang tersebut. Pak Man pun terima kasih ya Mas ya, terima kasih. Akhirnya apa? Permisi pulang, mau nangis gitu kata Pak Man.
pulang keinget warung. Oh iya, warung, aku mau mampir lagi ke sana. Akhirnya mampir ke situ, ketemu sama bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya itu langsung nanya, "Gimana Mas, udah sembuh? Itu kakinya udah sembuh?" Pak Man kan kaget, "Loh Pak, Bapak kok tahu gitu? Bapak kok tahu? Saya kan belum mampir ke sini, saya belum cerita." "Saya tahu Mas," kata si bapak. "Pak, gimana ceritanya? Sampean dulu yang cerita," kata si bapak. Pak Man pun akhirnya menceritakan kejadian ini itu sampai selesai, dan si bapak itu pun cerita, "Iya, Mas, saya itu gak tahu tiba-tiba saat lagi ngobrol sama sampean, saya itu mendapat bayangan, kayak mendapat penglihatan mirip dengan apa yang sampean alami, dan ini udah beberapa kali terjadi Mas." Wah, jadi bapak ngelihat saya kecelakaan Pak waktu itu. "Iya, saya ngelihat sampean kecelakaan, makanya saya tuh tiba-tiba ya bilang kayak gitu, Mas pulangnya hati-hati ya, pulangnya hati-hati. Soalnya dari pengalaman saya itu ada 2 kali kalau nggak salah, saya tiba-tiba melihat seperti itu, dan memang hal itu tuh kejadian nggak jauh-jauh dengan apa yang saya lihat, meskipun nggak persis ya. Tapi malam itu perasaan saya mengatakan kalau sampean itu mau mengalami sesuatu." Ya sudah, ndak apa-apa. Memang itu harus terjadi, dan untungnya mungkin bapak ini udah ngomong, jadi saya bisa lebih hati-hati waktu itu. Coba bapak nggak ngomong, saya nggak hati-hati, itu kan bisa lebih parah gitu kan. "Iya sih, ya sudah, saya minta maaf," kata si bapak tadi. "Loh Bapak ndak usah minta maaf Pak." "Iya, saya merasa ndak enak aja," kata si bapak itu. "Dan ndak apa-apa Pak, ndak apa-apa. Gimana dapat kesananya?" "Alhamdulillah Pak, saya dipertemukan orang-orang baik. Ndak tahu, teman saya itu orang baik, alhamdulillah gitu ya. Dia membantu tetap jadi orang baik. Bapak juga orang baik, dan saya ndak tahu siapa yang berada di rumah sakit sana, siapa yang nolong saya waktu itu, para perawat-perawat itu, sampai saya itu begitu cepat sembuh gitu ya." Dan ya akhirnya itu tadi, Pak Man itu hanya bisa bersyukur atas kecelakaan yang terjadi pada malam tersebut. Nah, Pak Man pun akhirnya pamit dari warung tersebut ke rumah, cerita semuanya, keluarga pun senang, "Alhamdulillah ya Pak ya, kita dapat sesuatu, dapat bantuan," gitu. Nah, selama beberapa bulan ke depan, Pak Man itu memang udah sembuh kakinya, tapi dia masih merasa kadang ngilu gitu ya, kadang masih ada rasa sakit-sakitnya sedikit. Sama kan mendengar Pak Man kecelakaan, itu ada beberapa kerabat yang belum nengokin, sampai akhirnya ada satu kerabat nengokin, "Man, mending di ronsen gitu, jadi kan kita bisa ngelihat kondisi tulangnya itu sebenarnya seperti apa sih gitu." Akhirnya di ronsenlah si kakinya Pak Man. Nah, dari situ positif. Memang ada bekas retakan di sana, tapi udah mulai rapet, udah mulai tumbuh, dan kondisinya itu makin hari makin membaik gitu ya. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Pak Man, pamannya Mas Agung di Semarang sana. Terima kasih Mas Agung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya di rumah yang masih kecil ini, channel Riam Biru ini. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, yang udah ninggalin komentar, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah ngelarisin dagangan kami, bawang goreng Nyai Wiji, juga terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.